Kalau Waude benar-benar mengalami cedera yang cukup buruk dan tidak bisa untuk membela timnas Indonesia Under 21 di kejuaraan dunia tahun 2025, tentu saja itu merupakan sebuah pukulan yang sangat telak, merupakan sebuah kerugian yang sangat besar bagi timnas Indonesia. Karena apa? Waude diproyeksikan bisa menjadi salah satu kekuatan timnas Indonesia Under 21 untuk menambah daya ledak di sisi serangan, meskipun kita tidak tahu apakah Waude akan menjadi pemain inti atau tidak di timnas Under 21 yang dibesut atau dilatih oleh Marcos Sugiyama. Oke teman-teman, ketemu lagi, kita ngobrol santai-santai. Pokoknya kita tiap hari ngobrolin tentang voli Indonesia, biar kita sama-sama belajar, biar voli Indonesia semakin maju, biar timnas Indonesia nggak gini-gini aja. Tapi kita hari ini tidak akan membahas tentang timnas senior, kita tidak membahas tentang Megawati Angisti Pertiwi, Mediol Yoku, Tisha Amalia, Sheila Birnatita, Riva Nurmulki, Boy Arnes Arabi, Farhan Halim, Doni Haryono, dan kawan-kawan. Kita akan membahas mengenai persiapan timnas Indonesia Under 21 untuk menghadapi kejuaraan dunia tahun 2025 ini. Ini ada kabar yang sangat buruk, kabar yang sangat tidak menyenangkan dari persiapan timnas Under 21 karena Waude itu mengalami cedera. Nanti akan saya tampilkan atau akan saya cantumkan video detik-detik ketika Waude itu mengalami cedera saat timnas Indonesia menghadapi uji coba melawan timnas Jepang Under 21 di Surabaya kemarin. Tapi sebelumnya kita preview sedikit lah ya tentang cedera yang dialami oleh Waude saat uji coba menghadapi timnas Jepang. Jadi kemarin di Surabaya, timnas Indonesia itu melakukan uji tanding atau uji coba melawan timnas Jepang Under 21 dan saat itu timnas Indonesia dikalahkan oleh timnas Jepang dengan skor 1-3. Sebelum menghadapi timnas Jepang, timnas Indonesia yang dilatih oleh Marcos Sugiyama itu juga sudah menjalani 2 uji coba, 2 pertandingan untuk menghadapi kejuaraan dunia Under 21. Yang pertama adalah ketika melawan timnas Chile, yang kedua adalah saat timnas Indonesia melawan timnas Korea Selatan di Surabaya. Hasilnya cukup oke, cukup bagus. Jadi Junaida Santi dan kawan-kawan di pertandingan pertama ketika menghadapi timnas Chile saat itu, timnas Indonesia berhasil menang dengan skor 4-1. Dan di pertandingan kedua ketika timnas Indonesia melawan timnas Korea Selatan, Junaida Santi dan kawan-kawan bisa menang dengan skor 2-1. Mungkin teman-teman ada yang merasa bingung kenapa kok skornya 2-1, kemudian 4-1, kemudian 3-1, dan untuk skor 2-1 itu memang sangat tidak lazim untuk sebuah pertandingan voli. Tapi sekali lagi ini adalah sebuah pertandingan uji coba dan jumlah set yang akan dimainkan itu tergantung kesepakatan dari 2 negara. Nah, ketika timnas Indonesia melawan timnas Korea Selatan di pertandingan sebelumnya, saat itu memang Indonesia dan timnas Korea Selatan itu hanya bersepakat untuk menjalani 3 set pertandingan. Ini adalah video detik-detik ketika Waude itu mengalami cedera saat timnas Indonesia Under 21 itu menghadapi timnas Jepang Under 21 di Surabaya kemarin, dan menurut saya memang cederanya itu cukup buruk meskipun sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari PBVSI mengenai cedera yang dialami oleh Waude. Nah teman-teman silahkan untuk nonton bagaimana cedera yang dialami oleh Waude di pertandingan tersebut. Silahkan ditonton dulu ya. Oke, barusan kita bisa melihat bagaimana cedera yang dialami oleh Waude. Kalau kita melihat bagaimana situasi yang dialami oleh Waude, kita bisa ya sedikit menyimpulkan bahwa kemungkinan besar itu adalah cedera ankle yang dialami oleh Waude. Sekali lagi, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari PBVSI dan juga pelatih timnas Indonesia, Marcos Sugiyama, mengenai kondisi yang saat ini sedang terjadi terhadap Waude. Tapi kalau kita melihat tadi bagaimana salah landing yang dialami atau diderita oleh Waude, memang ini cukup buruk atau cedera itu cukup buruk. Dan sekali lagi cedera ankle itu kan bukan cedera yang ringan, apalagi ini kejuaraan dunia Under 21 itu kan sudah di depan mata karena akan dimulai tanggal 7 besok. Tentu saja Waude itu harus berkejaran dengan waktu untuk menyembuhkan kondisi cedera yang dialaminya, dan ini amit-amit lah ya. Kita tentu sangat berharap agar Waude itu fit, agar Waude itu tetap dalam performa terbaik, agar Waude itu berada dalam kondisi yang prima 100%. Tapi
ya kita harus prepare for the worst, kita harus mempersiapkan sesuatu yang buruk dan kita berandai-andai kalau ternyata WOD cedera yang dialaminya itu tidak bisa fit 100%. Tentu saja ini merupakan sebuah hal yang sangat merugikan, sebuah pukulan telak yang sangat luar biasa bagi timnas Indonesia. Karena apa? WOD itu kan akan diplot untuk mengisi salah satu pemain di posisi opposite hitter. Meskipun underline atau perlu digarisbawahi bahwa belum tentu WOD itu akan menjadi pemain inti untuk timnas under 21 di kejuaraan dunia besok. Karena apa? Persaingan di antara para pemain di opposite hitter itu juga nggak kaleng-kaleng. Jadi ada beberapa pemain yang memang secara kualitas itu bisa dikatakan selevel atau bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan WOD. Salah satunya adalah Junaida Santi yang kita ketahui ini merupakan pemain terbaik di Proliga tahun 2025 kemarin, yang saat itu Junaida Santi itu kan berhasil membawa Jakarta Pertamina Enduro menjadi juara Proliga. Selain itu masih ada Kadek yang ini juga merupakan pemain yang sangat oke, pemain yang bisa menjadi aset bagi Indonesia di masa depan, dan keberadaan beberapa pemain lainnya itu akan menambah persaingan bagi timnas Indonesia, khususnya di posisi opposite hitter. Khususnya lagi adalah persaingan ketika WOD itu harus mendapatkan satu tempat di timnas Indonesia. Tapi ya sekali lagi, kita sangat berharap agar WOD ini bisa segera fit 100% dan sangat berharap agar cedera yang dialaminya itu tidak parah atau tidak buruk. Karena apa? Ya, kejuaraan dunia under 21 itu sudah berada di depan mata, dan WOD itu bisa menjadi salah satu daya ledak bagi timnas Indonesia untuk menggempur pertahanan lawan. Selain kita akan membicarakan tentang WOD, kita juga akan membahas mengenai persiapan timnas under 21 untuk menghadapi kejuaraan dunia, termasuk tentang bagaimana sistem permainan yang dijalani oleh Junaida Santi dan kawan-kawan. Kalau teman-teman kemarin nonton siaran langsungnya atau live-nya, itu kita bisa melihat bahwa ini menurut POV saya sendiri lah ya, permainan timnas under 21 ini menurut saya keren, oke banget. Ya, ini buah dari persiapan yang panjang, buah dari TC atau pelatnas yang cukup panjang yang diberikan oleh PBVSI kepada Junaida Santi dan kawan-kawan. Ada beberapa hal yang menurut saya itu menunjukkan bahwa timnas under 21 ini memiliki masa depan cerah kalau mereka memang dibina atau mereka diurus dengan sangat baik dan diberi persiapan yang maksimal. Salah satunya adalah, ini menurut POV saya lah ya, menurut pendapat saya pribadi, Afra ini sebagai setter keren banget, set umpannya ini oke banget, kemudian juga variasi-variasi serangan yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia under 21 ini variasinya oke. Sangat banyak variasi yang dilakukan oleh para pemain timnas under 21 ketika kemarin mereka menjalani uji coba, dan ini tentu saja merupakan sebuah hal yang sangat baik. Karena itu artinya timnas Indonesia akan memiliki beberapa opsi, akan memiliki beberapa pilihan ketika nanti menyerang pertahanan lawan. Tidak hanya itu, juga dari sisi defense menurut saya juga cukup oke. Dari sisi block ini juga oke. Soft blocknya juga berjalan dengan oke. Itu artinya, ya sekali lagi, kita masih sangat bisa berharap terhadap timnas under 21 untuk bisa improve lagi, untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Tapi perlu digarisbawahi bahwa kemarin itu kan hanya uji coba. Artinya pertandingan resminya atau ujian atau tes yang valid bagi timnas Indonesia itu akan terjadi di kejuaraan dunia besok. Yang menjadi pertanyaan adalah gini, sebelum-sebelumnya kita ambil contoh di Moji Volley Cup itu kan timnas under 21 itu menghadapi lawan yang memang secara postur itu memang bisa dikatakan tidak jauh berbeda lah ya. Tapi ketika harus menghadapi timnas atau lawan yang secara postur itu jauh lebih tinggi, nah ini akan menjadi sebuah PR tersendiri, akan menjadi sebuah pertanyaan besar. Karena apa? Para pemain timnas Indonesia itu kan belum terbiasa untuk menghadapi pemain-pemain yang secara postur itu jauh lebih tinggi, apalagi kalau kita bicara tentang pengalaman tim lawan. Dan ya ini sekali lagi cukup disayangkan kenapa kok PBVSI kemarin tidak mengirimkan timnas under 21 untuk tryout atau untuk menjalani TC di luar negeri. Karena apa? Kalau mereka itu menjalani TC di luar negeri, tentu saja mereka berpeluang untuk menghadapi timnas yang menghadapi lawan yang posturnya itu lebih tinggi, sehingga tentu saja Junaida Santi dan kawan-kawan itu kan bisa untuk
mengevaluasi apa saja yang masih menjadi kelemahan mereka dan apa saja yang hal yang harus ditingkatkan untuk menghadapi kejuaraan dunia Under 21 besok. Tapi ya sekali lagi, menurut saya pribadi, prospek timnas Under 21 itu cukup cerah, cukup baik, dan ini menjadi sebuah sinyal karena apa? Mungkin nanti beberapa pemain timnas Indonesia Under 21 itu bisa untuk dimasukkan ke timnas senior, terutama untuk event yang terdekat adalah di SEA Games tahun 2025 besok. Ya, untuk WOD semoga cederanya segera sembuh, segera fit lagi, karena ya tenaga WOD itu sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana tentang persiapan timnas Indonesia Under 21? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya kondisi WOD itu bisa fit 100% seperti semula. Jangan lupa doakan timnas Indonesia Under 21 bisa mendapatkan hasil terbaik di kejuaraan dunia besok. Oke, makasih. Sampai jumpa.